Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah rahmatullah. Pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih senantiasa diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta masih dimantapkan keimanan di dalam dada kita, sehingga dengan itu semua kita bisa hadir dalam ruangan masjid ini dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah dalam bentuk sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat Jumat yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kaum muslimin jemaah rahmatullah. Khutbah kita yang pendek ini akan kita landaskan dalam sebuah firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134 sebagaimana yang khatib bacakan di muqaddimah khutbah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah. Kenapa Allah menyuruh kita bersegera untuk minta ampun atas semua kesalahan? Karena kita tidak bisa memprediksi umur kita akan sampai kapan. Apakah nanti sore, nanti malam, atau besok pagi kita akan mati sementara kita belum minta ampun kepada Allah atas dosa yang kita perbuat. Oleh karena itu Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhan dari dosa-dosa yang kamu buat. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, kata Nabi. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi atamarrah. Sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah dalam setiap hari sebanyak 700 kali. 70 kali Nabi Muhammad SAW bertaubat kepada Allah dalam satu hari. Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang maksum, dijamin masuk surga, terbebas dari melakukan perbuatan dosa. Nabi Muhammad bertaubat kepada Allah astaghfirullahalazim sebanyak minimal 70 kali dalam satu hari. Kaum muslimin rahimakumullah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan bersegera pulalah kamu kepada menuju surga. Bersegera menuju surga. 'Arduha as-samawati wal ardh, yang luasnya surga itu seluas langit dengan bumi. Berapa luasnya surga? Luas surga adalah seluas langit dan bumi. Kita ingin gambarkan dalam pikiran kita berapa sesungguhnya luasnya surga. Ketika Allah dalam Ali Imran 133 mengatakan arduhas samawati wal ardh, luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Kita ingin hitung berapa luas bumi dan berapa luas langit. Asal luas itulah surga. Luas bumi itu dihitung oleh ahli adalah 510,1 juta kilometer. 510,1 juta kilometer persegi. Itu luas langit, luas bumi yang hari ini kita injak. Itu terdapat dari daratan dan lautan. 510,1 juta kilometer persegi. Arduhas samawati wal ardh, luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Berapa luas langit? Kalau luas bumi itu 510,1 juta kilometer persegi, maka luas langit itu adalah lebih kurang 10 miliar tahun cahaya. Kenapa menghitung luasnya langit itu dengan menggunakan kecepatan cahaya?
Karena luas yang teramat luas tidak bisa lagi dihitung dengan menggunakan kilometer, tapi dihitung menggunakan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itulah yang dilakukan, yang digunakan oleh Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kecepatan Nabi Muhammad menggunakan kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Kita bisa lihat senter. Begitu tombol on senter itu dihidupkan, maka keluar cahaya senter dari ujung senter itu sampai langsung ke dinding. Kecepatan cahaya dari ujung senter ke dinding itu adalah 300.000 km per detik. Maka Nabi Muhammad menggunakan kecepatan cahaya ketika Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500 km. Berapa waktu yang digunakan oleh Nabi untuk menempuh jarak 1.500 km? Nabi hanya menggunakan waktu 0,001 detik saja. Tidak sampai 1 detik Nabi Muhammad sudah sampai di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menggunakan kecepatan cahaya. Tetapi Allah linuriyahu min ayatina, Allah ingin memperlihatkan kepada kita sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Apa sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang ingin diperlihatkan ketika Isra dan Mi'raj itu adalah apa peristiwa yang terjadi sepanjang jalan 1.500 km itu Nabi Muhammad dapat menyaksikan semuanya. Dan orang yang ada di pinggir jalan pada waktu itu menyaksikan Nabi Muhammad lewat ketika Isra Mi'raj. Linuriyahu min ayatina. Lalu kenapa menggunakan cahaya untuk menghitung luasnya langit? Langit itu luasnya lebih kurang 10 miliar tahun cahaya. Bagaimana mengukurnya? 300.000 dikali 60 detik, dikali 60 menit, dikali 12 jam, dikali 30 hari, dikali 12 bulan, dikali 10 miliar. Nah, itulah luasnya langit. Arduhas samawati wal ardh, luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Ali Imran 133. Begitu luasnya langit itu, kata Allah, wasari'u ila jannatin, maka bersegeralah pula kamu kepada menuju surga Allah. Arduhas samawati wal ardh, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? U'iddat lil muttaqin, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, siapa orang yang bertakwa yang dijanjikan surga yang seluas itu? Satu, dibalas, dijawab oleh Allah dalam surat Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya, orang-orang yang membelanjakan hartanya, orang-orang yang mensedekahkan hartanya, baik di saat dia berkelapangan maupun di saat dia sempit. Orang kaya bersedekah biasa, apalagi sempat membayar zakat di 5 miliar, 10 miliar itu biasa. Karena orang kaya itu biasa saja bersedekah. Yang tak boleh diumbar-umbar, mengatakan kepada orang saya bayar zakat sampai orang harus antri. Ada satu daerah orang bayar zakat, terima zakat orang 20.000 per orang. Bulan puasa yang menerima zakat lebih 1.000 orang, sampai mati terinjak-injak hanya demi uang 20.000. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, siapa orang pertama yang dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Adalah orang-orang yang mensedekahkan hartanya, baik di waktu dia lapang maupun di waktu dia sempit. Kaum muslimin rahimakumullah, potensi umat yang hari ini kita punyai, yang kita miliki yang lebih besar itu selain dari zakat adalah sedekah. Basnas Kota Solo mampu mengumpulkan zakat PNS dalam 1 tahun sebanyak 4,1 miliar. Basnas Kabupaten Solo dalam 1 tahun 2019 mampu mengumpulkan zakat PNS, ASN dan masyarakat Kabupaten Solo dalam 1 tahun 2019 lebih 6,2 miliar. Tetapi berapa potensi sedekah orang? Potensi sedekah masyarakat Kota Solo dan Kabupaten Solo lebih dari 50 miliar. Muslimin rahimakumullah, dari mana asalnya uang ini?
Masyarakat kita luar biasa besarnya. Masyarakat Kabupaten Solo lebih kurang 385.000 orang. Bila masing-masing satu orang itu bersedekah Rp1.000 saja satu hari, maka terkumpullah uang di Kabupaten Solo dalam satu hari itu lebih kurang 38 miliar, 38 juta. Kalilah 30 hari dan kalilah 12 bulan. Berapa puluh miliar uang sedekah umat bisa dikumpulkan dalam setiap tahun? Hanya Rp1.000, kaum muslimin rahimakumullah. Lalu untuk apa uang itu kita kumpulkan? Untuk apa sedekah itu kita kumpulkan? Sedekah itu bisa kita kumpulkan untuk membangun ekonomi bangsa dan membangun ekonomi umat yang berkekurangan. Di pasar Solo tak usah kita jauh-jauh lihat, ada masih banyak orang-orang nenek-nenek yang pedagang sayur saat ini masih membutuhkan pinjaman modal dengan bunga besar. Pinjam 500 harus membayar dalam satu bulan itu 700.000. Pinjam 1 juta dalam satu bulan harus bayar 1.200.000. Tak apa-apa bagi mereka, biarlah saya membayar 1.200.000 asal saya dapat pinjaman modal. Mampu tak? Mungkin tak kita buat, kita kumpulkan sedekah umat lalu kita pinjamkan kepada mereka? Bisa saja. Kumpulkan sedekah kita pinjamkan masyarakat sehingga mereka bebas dari ikatan-ikatan rentenir. Kita patut berbangga dengan salah satu negari yang ada di Kabupaten Solo, yang ketika masuk dalam gerbang negari itu mengatakan rentenir dilarang masuk. Hei rentenir, jangan masuk ke negeri ini, karena kami bisa meminjamkan masyarakat kami permodalan tanpa bunga. Jangan bawa uangmu ke negeri kami, karena kami bisa meminjamkan masyarakat kami pinjaman tanpa bunga. Dari mana modalnya? Sedekah Rp1.000 per masyarakat. Bilalah ini kita lakukan kaum muslimin rahimakumullah, betapalah umat ini bisa terbantu dan bebas dari ikatan-ikatan rentenir pinjaman bunga besar. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita pernah tahu dengan adanya minimarket yang luar biasa menjamur di Indonesia hari ini. Apa minimarket yang luar biasa menjamur di Indonesia, dan satu-satunya provinsi yang tak pernah bisa dimasuki oleh minimarket itu adalah Sumatera Barat. Apa dia? Indomaret dan Alfamart. Begitu kita masuk dari Panam, Pekanbaru, sampai di Pekanbaru ratusan gerai Indomaret Alfamart berdiri. Siapa yang punya? Yang punya satu orang. Terpikirlah oleh masyarakat jemaah sholat subuh di kota Pekanbaru. Apa yang dipikirkan oleh jemaah sholat subuh di Pekanbaru? Kita kumpulkan infak kita se-kota Pekanbaru, lalu kita buat satu minimarket yang mereka namai dengan minimarket Kitamat. Berapa gerainya sekarang? Gerainya sudah 6 buah. Dari mana modalnya? Sedekah jemaah sholat subuh kota Pekanbaru. Untuk apa mereka membentuk gerai Kitamat? Untuk menyaingi Indomaret Alfamart yang milik individu per orang, yang kebetulan bukan seakidah ini. Muslimin rahimakumullah, begitulah besarnya potensi sedekah itu bila kita kumpulkan. Dan orang yang mau memberikan sedekahnya itu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, adalah orang-orang yang dijamin dan dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dengan bumi. Kaum muslimin rahimakumullah, ayo buat gerakan membebaskan masyarakat dari ikatan rentenir. Kita kumpulkan uang kita sama-sama. Kita rindu pemimpin ini hadir di kota Solo yang memberikan solusi umat serupa itu. Bila adalah kepala salon, kepala daerah yang mengkampanyekan serupa itu, ada apa-apa kita pilih bersama-sama. Karena akan memberikan sebuah harapan besar untuk menciptakan ekonomi umat berbasis kerakyatan, membebaskan ekonomi umat dari ikatan-ikatan rentenir, pinjaman berbunga tinggi. Di kampung-kampung banyak sekarang. Mau pinjam uang 3 juta mau, berapa bunganya? Sebulan bunganya 600.000. 1 juta bunganya 200, 2 juta bunganya 400, 3 juta bunganya 600 dalam 1 bulan. Ada apa-apalah, pinjamlah saya, asal dapat uang biarlah saya bayar besar. Mana orang kaya kita? Mana uang-uang umat kita? Kita kumpulkan sama-sama.
Di perbankan ada banyak tertulis rumah ini dilelang. Kenapa rumah ini dilelang? Karena yang meminjam uang di bank tak lagi mampu bayar utang. Rumahnya disita oleh bank dilelang. Berapa sisa utangnya? 60 juta. Sisa utangnya 60 juta, tapi rumahnya mesti disita oleh bank karena dia tidak punya uang 60 juta. Pertanyaan kita, mana uang kita? Mana orang-orang kaya kita? Mana zakat mereka? Kenapa tak dibantu untuk melunasi utang rumahnya? Haruskah rumah mereka disita oleh bank karena mereka tidak mampu bayar utang? Padahal zakat dibolehkan untuk gharimin, untuk melunasi utang bank. Muslimin rahimakumullah, ini perlu kita kaji bersama-sama. Kita rindu hadirnya pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan-perubahan besar bagi umat ini. Oleh karena itu kata Nabi, kekuatan umat itu terletak pada persatuannya, dan perpecahan kelemahan umat itu terletak pada perpecahan. Bila kita bersatu maka umat ini akan kuat. Bagaimana cara kita bersatu? Kita kumpulkan uang kita, lalu kita bantu masyarakat ini bersama-sama. Dulu ada di rantau namanya Gebu Minang. Awal berdirinya namanya Gerakan 1000 Minang. Setiap orang rantau itu bayar 1000 sebulan. Berapa orang Minang yang ada di rantau? Ratusan ribu orang Minang yang ada di rantau seluruh dunia bayar 1000 per orang per bulan. Terkumpul uangnya miliaran, dikirim ke kampung, namanya Gebu Minang. Ayo kaum muslim rahimakumullah, kita bantu bersama-sama. Di depan kita, di sebelah kita masih ada orang-orang yang terikat dengan rentenir. Kenapa masjid ini tidak bisa berikan solusi bagi masalah-masalah umat serupa ini? Muslimin rahimakumullah. Dua, wal kazimin al ghaiz, orang-orang yang dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Ini mama, pengulu datuk, ngalim, dubalang, dipecaruki dia depan orang ramai oleh kemenakannya. Apalah yang harus hukuman diberikan kepada ponakan yang mencari mama di depan umum? Haruskah dia diberikan bagi? Maulah dia ditampar. Tetapi ketika dia mau menahan amarahnya, kazimin al ghaiz, mampu dia menahan amarahnya, orang serupa ini dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak pemimpin yang dibuli. Ada ulama banyak yang dibuli oleh orang. Sekarang banyak ulama yang dibuli. Ketika ulama yang dibuli itu mampu menahan amarahnya, maka orang tersebut dijanjikan surga oleh Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang dijanjikan surga yang ketiga adalah orang-orang yang mau memaafkan kesalahan manusia. Setiap kali dia orang salah selalu dia maafkan. Maka ternyata ayat Al-Quran mengatakan tidak ada suruhan untuk minta maaf kepada orang yang membuat salah kepada kita, tetapi yang ada suruhan adalah fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka dan mintakan ampun kepada Allah atas mereka, kata Allah kepada Nabi Muhammad, wa'fu anhum, maafkan mereka, semua kesalahan-kesalahan mereka maafkan segera. Kenapa? Karena dia begitu Anda bebas, kamu bebas dari perilaku, dari perbuatan-perbuatan yang tak baik. Jangan sampai ada dendam yang kita bawa ketika akan mati nanti. Dan jangan sampai ada perkataan yang keluar dari mulut kita, saya tak akan maafkan engkau sampai titik darah penghabisan saya, sampai mati saya tak akan maafkan anda. Di bawah matilah dendam itu, kaum muslimin rahimakumullah. Ketika dia mau memaafkan kesalahan saudaranya, orang tersebut dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ditutup ayat itu oleh Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai setiap orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Ternyata orang yang bersedekah di waktu lapang dan sempit, dia orang yang mau menahan amarahnya, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya adalah perilaku perbuatan-perbuatan baik yang Allah yuhibbul muhsinin, menyukai setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.